إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. معاشر المسلمين جماعة sidang salat Jumat ya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kalimat yang terbaik yang senantiasa kita ucapkan kecuali ucapan alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia yang Allah karuniakan pada kita, atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, mulai dari limpahan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesempatan sehingga pada siang hari ini di tengah kesibukan aktivitas kita, kita langkahkan kaki kita menuju Baitullah dalam rangka melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam marilah kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan juga kepada umatnya orang-orang yang istiqamah ittiba, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ittiba'nya kita kepada baginda Nabi, ketika nanti kita berada di padang mahsyar, diperjuangkan oleh Rasulullah untuk bisa mendapatkan syafaatnya. Karena Rasulullah mengatakan, fa inna likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Maka sesungguhnya bagi setiap para nabi da'watun mustajabah, ada senjata yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu senjata doa yang mustajabah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Semua para nabi sudah mempergunakan senjata ini di dunia. Fa akhba'tu da'wati. Maka cinta Nabi kepada umatnya, beliau mengatakan, maka aku rahasiakan doaku, aku simpan, kata Rasulullah. Untuk apa ya Rasulullah? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, agar kelak Allah Subhanahu wa taala mengizinkan aku untuk bisa memberikan syafaat yang tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atik? Kira-kira siapakah ya Rasulullah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu? Maka Rasulullah mengatakan, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi, orang yang paling bahagia dan orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi
adalah orang yang mengikrarkan dengan kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dengan bersumber dari hati yang ikhlas dan murni tanpa sedikit pun bercampur dengan kesyirikan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar khutbah Jumat yang sangat singkat ini, kami mengajak kepada kami pribadi dan juga kepada para jamaah untuk sama-sama berorientasi meraih kebahagiaan akhirat, sama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah bekal yang terbaik untuk kita kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tegas mengatakan, wa kadzalika auhayna ilaika qur'anan arabiyya litundira ummal qura wa man haulaha wa tundira yawmal jam'i la raiba fi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Demikian itulah kami, kata Allah, telah mewahyukan Al-Quran ini Arabiyah, berbahasa Arab. Karena Al-Quran fungsi utamanya litundira ummal qura, memberikan peringatan pada penduduk kota Makkah atau penduduk Ummul Qura. Kenapa Ummul Qura yang diturunkan oleh Allah Al-Quran? Dikuatkan lagi Allah dalam surah Yasin ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Tanzilal Azizir Rahim litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Allah turunkan Al-Quran ini kepada orang Arab karena di kota Makkah dulu adalah orang-orang jahiliyah yang tidak ada yang ngasih peringatan. Jarak dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail dan Nabi Ismail ke Rasulullah itu ribuan tahun. Maka mereka menjadi lalai turun Al-Quran untuk berikan peringatan kepada penduduk kota Makkah. Wa man haulaha, baru kemudian setelah penduduk kota Makkah, wa man haulaha, dan kepada penduduk sekitar kota Makkah, yang sampai kemudian Al-Quran itu sebagai pedoman bagi seluruh manusia di alam semesta ini. Yang kedua, apa fungsi Al-Quran? Wa tundira yaumal jam'i la raiba fi. Al-Quran juga turun ngasih kabar kepada manusia tentang apa? Tentang datangnya al-jam'i, yaitu hari kiamat, la raiba fi. Sedikit pun sebagai seorang muslim kita tidak pernah ragu tentang datangnya hari kiamat. Maka perjalanan panjang kita dimulai dari alam ruh sampai nanti akan berakhir fariqun fil jannah. Ada yang perjalanan panjang manusia berakhir di dalam surga, wa na'udzubillah, wa fariqun fis sa'ir, dan ada sekelompok manusia yang nanti perjalanan panjangnya dia akan berakhir di dalam neraka. Maka Allah minta kepada kita, wa tazawwadu, maka jadikanlah hidupmu di dunia sebagai sarana untuk mencari bekal. Fa inna khairaz zadit taqwa, karena sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah bekal takwa. Wattaquni ya ulil albab, maka bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Islam surah yang lain, dalam surah Maryam ayat yang ke-71 sampai dengan 72 Allah menggambarkan, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya, dan tidaklah bagi setiap pribadi-pribadi manusia, apapun latar belakang agamanya, apapun latar belakang kebudayaannya, semua manusia illa wariduha, kecuali pasti mendatangi neraka. Kana ala rabbika hatman maqdiyya, dan ini menurut Allah, dan ini merupakan ketentuan Allah yang telah Allah tetapkan kepada kita selaku hamba-hambanya. Maka kemudian kalau semua manusia mendatangi, kata-kata wariduha, mendatangi, terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama tafsir. Salah satunya Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud beliau mengatakan bahwa setiap manusia mendatangi itu maknanya setiap manusia
sebelum dia masuk ke dalam surga, maka dia harus melintasi satu sirat yang dibentangkan di antara neraka Jahannam. Rasulullah SAW mengatakan, thumma yu'ta bil jasr. Ketika manusia nanti kumpul di padang mahsyar, lama di padang mahsyar, kata Rasulullah, bi qadri nisfi yaumin min 50 alf sanah, yang satu hari, kata Nabi, setara dengan 50.000 tahun. Manusia menunggu di padang mahsyar, mulai dari syafaat, kemudian hisab, pemberian catatan amal, mizan, kemudian haud. Baru setelah haud ada namanya sirat yang menghubungkan di antara neraka Jahannam dan dengan surga. Maka Nabi mengatakan, thumma yu'ta bil jasri, nanti akan didatangkan di hadapan kalian dengan jembatan, fayuj'alu baina dhahrai jahannam, dan jembatan itu akan Allah bentangkan di antara neraka Jahannam. Para sahabat yang mendengar hadis ini bertanya, ya Rasulullah, wa mal jasru, ya Rasul, seperti apa jembatan itu ya Rasul, seperti apa karakter jembatan itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, qala madhadatun mazillah, jembatan itu licin dan jembatan itu menggelincirkan. Artinya jembatan ini makhluk, tahu mana yang harus digelincirkan dan tahu mana yang harus diselamatkan. Makanya Rasulullah mengatakan, semua para nabi doanya sama, Allahumma sallim sallim, ya Allah, selamatkan selamatkan ya Allah. Semua orang licin menggelincirkan ali atati fakalali, sudah licin menggelincirkan, masih Allah siapkan di atas jembatan itu kawat-kawat berduri yang ujungnya bengkok, sampai digambarkan, kata Rasulullah, kasyauki sajaratis sa'adan, digambarkan seperti duri yang melekat di pohon sa'adan. Bengkok untuk apa? Menarik manusia terjerumus ke dalam neraka. Lantas siapa yang Allah selamatkan? Thumma nunajjil ladzina taqaw, kemudian Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya, dan Allah biarkan orang-orang yang zalim berada di dalam neraka dalam kondisi berlutut. Makanya ada sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan aku ya Rasul satu doa yang doa ini bisa aku pakai dalam setiap salatku. Maka Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni zalamtu nafsi, ya Allah, sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri ya Allah, zulman katsira, kezaliman yang banyak ya Allah, fala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kezaliman yang aku perbuat ini ya Allah. Dosa tidak ada yang bisa mengampuni illa anta, kecuali engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nabi ngajari pada Abu Bakar minta perlindungan kepada Allah dari sifat zalim, karena yang Allah biarkan di dalam neraka adalah mereka orang-orang yang zalim, dan Allah angkat orang yang bertakwa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa yang masuk kategori bertakwa? Sahabat Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, at-taqwa huwa, takwa itu, kata beliau, ketika 4 sifat ini melekat pada diri seorang hamba, maka hamba ini termasuk orang yang bertakwa. Apa kata sahabat Ali? Al-khawfu minal jalil, takwa itu ketika dalam hidup ini ditanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut inilah kemudian yang menjadikan, melahirkan sifat yang kedua, wal amalu bit tanzil. Dia istiqamah beramal dengan amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berpegang dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Maka rasa takut inilah yang mengantarkan kita istiqamah bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut inilah yang mengantarkan kita istiqamah untuk beribadah, yang
Semoga dengan ibadah yang kita lakukan, maka Allah mencintai kita. Dengan cinta inilah kemudian Allah janjikan berupa surga. Dan sifat yang ketiga bagi orang-orang yang bertakwa, selain rasa takut kepada Allah, rasa takut dibuktikan dengan melakukan amalan yang saleh. Yang ketiga, warida bil qalil atau wal qanaatu bil qalil, punya sifat qanaah, punya sifat menerima dengan apa yang telah Allah takdirkan kepada kita. Dan yang terakhir, tanda orang bertakwa, wal isti'dad li yaumir rahil, punya persiapan untuk menghadapi hari namanya al-maut, hari setelah kita nanti meninggal. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita semuanya untuk istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah takdirkan kita berakhir nanti, berakhir dalam keadaan yang husnul khatimah, dan Allah masukkan semuanya ke dalam surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyahu bima fi dzikril hakim, wa taqabbala minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية الأخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا من وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا من وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وعذابها وما يقربنا إليها من قول أو عمل. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل زكاتنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل قيامنا، اللهم تقبل كل عبادتنا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا حما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا حاج من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحش والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.